Saudaraku, selamat datang kembali dengan Aiman. Bilang tidak dengan kekurangan. Ini mungkin terdengar seperti lelucon bagi Anda, tetapi ini bukanlah lelucon. Setelah Anda memahami prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam video ini, Anda dapat menjadi, melakukan, dan memiliki apapun yang Anda inginkan, dan itu adalah janji saya kepada Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa orang tampak memiliki segalanya, sementara yang lain berjuang hanya untuk bertahan hidup? Mengapa ada orang yang bahagia, sehat, dan sukses, sementara yang lain tidak bahagia, sakit, dan bangkrut? Apakah itu hanya soal keberuntungan, atau ada sesuatu yang lebih di baliknya? Bagaimana jika saya memberitahumu bahwa ada kebijaksanaan tersembunyi yang dapat mengungkap misteri kehidupan dan membantumu mencapai potensi tertinggimu? Sebuah kebijaksanaan yang telah diwariskan selama berabad-abad oleh masyarakat, rahasia dan para guru okultisme, tetapi sekarang tersedia bagi siapa saja yang mencarinya. Kebijaksanaan ini dapat mengubah pikiran, tubuh, dan jiwamu, serta menyelaraskanmu dengan hukum alam semesta. Kebijaksanaan ini disebut Hermetisisme. Hermetisisme adalah tradisi filosofis dan spiritual kuno yang berasal dari Mesir, sekitar abad ke-1 atau ke-2 Masehi. Tradisi ini didasarkan pada ajaran Hermes Trismegistus, sosok legendaris yang dianggap sebagai utusan para dewa dan sumber segala pengetahuan. Hermes Trismegistus menulis beberapa teks yang merinci prinsip-prinsip Hermetisisme, yang juga dikenal sebagai 7 prinsip hermetik. Prinsip-prinsip ini menjelaskan sifat realitas dan bagaimana kita dapat menggunakan pikiran kita untuk memengaruhinya. Hermetisisme telah memengaruhi banyak gerakan esoterik dan okultisme sepanjang sejarah, seperti alkimia, astrologi, sihir, kabalah, Rosicrucianisme, Freemasonry, dan teosofi. Tradisi ini juga menginspirasi banyak pemikir, seniman, dan pemimpin terkenal, seperti Leonardo da Vinci, Isaac Newton, William Blake, Napoleon Bonaparte, dan Carl Jung. Hingga saat ini, Hermetisisme tetap relevan dan populer di kalangan mereka yang mencari pencerahan spiritual dan pertumbuhan pribadi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan masing-masing dari 7 prinsip hermetik dengan cara yang sederhana dan menunjukkan bagaimana Anda dapat menerapkannya dalam kehidupanmu. Dengan memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, Anda akan mampu mengakses kekuatan pikiranmu dan menciptakan realitasmu sendiri. Kamu juga akan menemukan hubungan tersembunyi antara dirimu dan alam semesta, dan bagaimana Anda dapat memanfaatkannya untuk keuntunganmu. Prinsip hermetik pertama, mentalisme. Prinsip mentalisme menyatakan, segala sesuatu adalah pikiran. Alam semesta bersifat mental. Apa artinya ini? Prinsip ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, adalah manifestasi dari satu pikiran atau kesadaran universal. Pikiran ini bisa disebut dengan berbagai istilah, seperti segalanya, yang satu, sumber, atau Tuhan. Intinya, prinsip ini menekankan bahwa segala sesuatu yang kita anggap sebagai realitas fisik sebenarnya adalah proyeksi mental dari pikiran universal yang lebih besar. Menurut prinsip mentalisme, dunia yang kita lihat dan rasakan sehari-hari bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita, melainkan merupakan hasil dari pikiran yang lebih besar yang ada di luar batas diri kita. Hal ini menunjukkan bahwa kita semua terhubung dengan suatu kesadaran yang lebih besar dan bahwa kita adalah bagian dari suatu kesatuan yang lebih luas. Dengan demikian, pikiran kita sendiri, meskipun terbatas dalam bentuk individu, tetap memiliki kekuatan yang sama dalam menciptakan realitas, seperti kesadaran universal itu sendiri. Pikiran kita memiliki kekuatan kreatif yang luar biasa. Apa yang kita pikirkan, yakini, dan rasakan akan membentuk pengalaman hidup kita. Jika kita sering terjebak dalam pola pikir negatif, maka kita cenderung menarik pengalaman yang tidak diinginkan. Sebaliknya, dengan memilih pikiran positif dan konstruktif, kita bisa membentuk kehidupan yang lebih baik. Prinsip ini mengajarkan bahwa kita harus berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan dan percayai, karena itu akan menciptakan dunia kita. Salah satu cara untuk memahami prinsip ini adalah dengan melihat fisika kuantum. Fisika kuantum adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari sifat materi dan energi pada tingkat terkecil, yakni partikel subatomik. Fisika kuantum menunjukkan bahwa realitas tidak bersifat tetap atau objektif seperti yang kita bayangkan, melainkan sangat bergantung pada pengamat dan persepsi mereka. Misalnya eksperimen yang terkenal dengan partikel cahaya, foton, menunjukkan bahwa cahaya dapat berperilaku sebagai gelombang atau partikel, tergantung pada bagaimana kita mengukurnya. Hal ini menggambarkan bahwa realitas itu
fleksibel dan tidak sepenuhnya ada di luar kita, tetapi juga bergantung pada pikiran dan perhatian kita, bahwa realitas itu ada di dalam pikiran kita. Cara lain untuk menggambarkan prinsip ini adalah melalui fenomena seperti ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya atau efek placebo. Ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya terjadi ketika keyakinan kita tentang sesuatu membentuk kenyataan kita. Sebagai contoh, jika kita percaya bahwa kita akan gagal dalam ujian, kita mungkin menjadi cemas dan tidak mempersiapkan diri dengan baik, sehingga akhirnya kita benar-benar gagal. Dalam hal ini, keyakinan kita tentang kegagalan memengaruhi tindakan kita, yang pada akhirnya membuat kegagalan itu menjadi kenyataan. Contoh-contoh ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pikiran kita terhadap realitas yang kita alami. Dengan memahami dan menerapkan prinsip mentalisme, kita dapat menggunakan kekuatan pikiran kita untuk menciptakan hasil yang positif dalam hidup kita dan bagi orang lain. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak hanya memperhatikan dunia luar, tetapi juga untuk mengelola pikiran dan keyakinan kita, karena itulah yang sebenarnya membentuk dunia yang kita alami. Dengan mengingat bahwa segala sesuatu adalah pikiran, kita dapat lebih sadar dalam memilih pikiran-pikiran yang mengarah pada pertumbuhan dan kesejahteraan, serta melepaskan pola pikir negatif yang membatasi potensi kita. Prinsip ini mengundang kita untuk menyadari kekuatan mental kita, dan untuk menggunakan pikiran kita dengan bijak agar dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan penuh makna. Prinsip hermetik kedua, korespondensi. Prinsip korespondensi menyatakan seperti di atas, demikian juga di bawah, seperti di dalam, demikian juga di luar. Apa artinya ini? Prinsip ini mengungkapkan bahwa ada korespondensi atau kesamaan antara berbagai tingkat eksistensi. Dengan kata lain, apa yang terjadi di satu level atau skala, baik itu di alam semesta yang besar, makrokosmos maupun di dunia kita yang kecil, mikrokosmos mencerminkan dan berhubungan satu sama lain. Dunia luar kita adalah gambaran atau refleksi dari dunia dalam diri kita. Dan sebaliknya, prinsip ini mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam hidup kita saling terhubung dan saling terkait dalam cara yang harmonis. Di balik segala fenomena fisik dan spiritual, ada pola dan hukum yang mengatur realitas kita. Dengan memahami pola-pola ini, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, serta posisi kita dalam tatanan alam semesta yang lebih besar. Cara memahami prinsip korespondensi. Cara sederhana untuk memahami prinsip ini adalah dengan membayangkan sebuah cermin. Cermin memantulkan kembali apa yang kita tunjukkan padanya. Jika kita tersenyum, cermin akan tersenyum kembali. Jika kita cemberut, cermin akan mencerminkan ekspresi tersebut. Ini adalah metafora untuk alam semesta. Alam semesta akan memantulkan kembali apa yang kita proyeksikan ke dalamnya, baik itu pikiran, perasaan, atau tindakan kita. Dengan kata lain, jika kita memproyeksikan energi positif, seperti rasa syukur, optimisme, dan cinta, alam semesta akan merespons dengan membawa pengalaman yang positif ke dalam hidup kita. Sebaliknya, pikiran. Jika kita memproyeksikan energi negatif, seperti ketakutan, kemarahan, atau kecemasan, kita akan menarik pengalaman negatif yang serupa. Alam semesta bertindak sebagai cermin besar yang memantulkan kembali apa yang kita berikan. Aplikasi prinsip korespondensi dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini berlaku di berbagai aspek kehidupan, dari yang kecil hingga yang besar. Misalnya, kesehatan. Kesehatan kita seringkali merupakan refleksi dari pikiran dan perasaan kita tentang tubuh kita. Jika kita terus-menerus merasa khawatir tentang kesehatan kita, atau jika kita memandang tubuh kita dengan cara yang negatif, itu bisa memengaruhi kesejahteraan fisik kita. Sebaliknya, dengan menjaga pikiran positif tentang tubuh kita dan merawatnya dengan baik, kita dapat meningkatkan kesehatan kita. Hubungan. Hubungan kita dengan orang lain adalah refleksi dari bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan orang lain. Jika kita memiliki pandangan negatif tentang diri kita atau orang lain, kita mungkin akan mengalami ketegangan dalam hubungan kita. Sebaliknya, jika kita memandang diri kita dengan penuh penerimaan dan orang lain dengan kasih sayang, hubungan kita akan lebih harmonis dan saling mendukung. Karir. Kita seringkali mencerminkan bagaimana kita memandang pekerjaan dan tujuan kita. Jika kita merasa terjebak atau tidak puas, kita cenderung menarik lebih banyak situasi yang membuat kita merasa terjebak. Namun jika kita merubah perspektif kita dan fokus pada peluang yang ada, kita akan mulai melihat kemajuan dan kesempatan baru. Contoh pribadi tentang penerapan prinsip korespondensi.
Bersama tahun lalu saya merasa tidak puas dengan pekerjaan saya. Saya merasa terjebak, bosan dan tidak puas dengan kondisi yang ada. Saya sering mengeluh tentang bos saya, rekan-rekan kerja dan tugas-tugas saya. Rasanya setiap hari saya merasa enggan pergi bekerja dan akibatnya saya mulai menarik masalah seperti konflik dengan kolega, kesalahan dan keterlambatan. Tidak hanya pekerjaan saya yang terpengaruh, tetapi kehidupan pribadi saya juga mulai merosot. Saya merasa lelah, kurang sehat, dan hubungan saya dengan keluarga serta teman-teman semakin tegang. Namun suatu hari saya menyadari bahwa saya adalah yang bertanggung jawab atas realitas saya sendiri. Pikiran dan perasaan saya membentuk dunia luar saya. Saya mulai berubah dan memutuskan untuk mengubah cara saya melihat pekerjaan. Alih-alih fokus pada hal-hal negatif, saya mulai menghargai aspek positif pekerjaan saya, seperti kesempatan untuk belajar keterampilan baru, fleksibilitas jadwal, dan dampak positif yang saya berikan kepada orang lain. Saya juga mulai mengungkapkan rasa syukur atas pekerjaan saya setiap hari, berterima kasih kepada bos saya, rekan-rekan saya, dan pekerjaan saya yang menantang. Begitu saya mengubah dunia batin saya, dunia luar saya juga berubah. Saya mulai menikmati pekerjaan saya lebih banyak, dan kinerja saya meningkat. Saya mendapat lebih banyak pengakuan dan kesempatan dari bos dan rekan-rekan kerja. Kehidupan pribadi saya juga membaik. Saya merasa lebih bertenaga, lebih sehat, dan hubungan saya dengan orang-orang di sekitar saya menjadi lebih bahagia. Prinsip korespondensi mengajarkan kita bahwa segala sesuatu dalam hidup kita saling terhubung dan saling memengaruhi. Sebelum kalian meneruskan video ini, alangkah baiknya like, komen dengan bismillah, dan subscribe Aiman bagi yang belum. Terima kasih atas dukungan kalian. Dengan menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan kita dengan hasil yang kita inginkan, kita dapat mengubah dunia luar kita. Alam semesta adalah cermin yang akan memantulkan kembali apa yang kita proyeksikan padanya. Jika kita menginginkan perubahan dalam hidup kita, kita harus memulai dengan mengubah dunia batin kita. Kuncinya adalah menyelaraskan diri dengan energi positif dan menciptakan korespondensi yang harmonis antara dunia dalam dan dunia luar kita. Prinsip hermetik ketiga, getaran. Prinsip getaran menyatakan bahwa tidak ada yang diam, segala sesuatu bergerak, segala sesuatu bergetar. Ini mengungkapkan bahwa seluruh alam semesta dari atom terkecil hingga galaksi terbesar berada dalam keadaan gerakan yang konstan. Semua benda, energi, dan entitas di alam semesta ini tidak pernah benar-benar diam. Semuanya bergetar pada tingkat atau frekuensi tertentu. Getaran ini menciptakan bentuk-bentuk realitas yang kita alami dan berinteraksi dengannya. Apa artinya ini bagi Anda? Prinsip getaran menunjukkan bahwa Anda juga adalah makhluk yang bergetar dengan frekuensi unik Anda sendiri. Setiap pikiran, perasaan, keyakinan, dan tindakan yang Anda lakukan memengaruhi getaran pribadi Anda. Ini berarti bahwa keadaan internal Anda, apakah itu berupa pikiran atau perasaan, akan beresonansi dengan dunia luar, menarik pengalaman yang sesuai dengan frekuensi getaran Anda. Dengan kata lain, jika Anda berada dalam keadaan pikiran dan perasaan yang positif, Anda akan menarik hal-hal yang sejalan dengan getaran positif tersebut. Sebaliknya, jika Anda bergetar pada frekuensi rendah, Anda mungkin akan menarik pengalaman yang tidak menyenangkan atau yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Hubungan dengan hukum ketertarikan. Prinsip getaran ini adalah dasar dari hukum ketertarikan, yang menyatakan bahwa Anda menarik apa yang Anda fokuskan dan yang seharmoni dengan getaran Anda. Ketika Anda bergetar pada frekuensi tinggi, misalnya melalui rasa cinta, kebahagiaan, kedamaian, atau kelimpahan, Anda membuka diri untuk lebih banyak pengalaman positif yang sesuai dengan getaran tersebut. Sebaliknya, ketika Anda bergetar pada frekuensi rendah, seperti ketakutan, kecemasan, kemarahan, atau kekurangan, Anda mungkin akan menarik lebih banyak hal yang berhubungan dengan perasaan tersebut. Contoh frekuensi tinggi dan rendah. Frekuensi tinggi, kegembiraan, cinta, kedamaian, dan kelimpahan adalah getaran yang sangat tinggi. Ketika Anda berfokus pada kebahagiaan, cinta diri, dan rasa syukur, Anda membuka pintu bagi hal-hal positif untuk datang dalam hidup Anda. Frekuensi rendah, ketakutan, kecemasan, kemarahan, dan kekurangan adalah getaran yang lebih rendah. Ketika Anda merasa cemas, marah, atau takut, Anda mungkin akan merasa seperti berada dalam lingkaran negatif yang sulit untuk keluar. Cara meningkatkan getaran Anda. Salah satu cara untuk meningkatkan getaran Anda adalah dengan berlatih rasa syukur. Rasa syukur adalah emosi yang sangat kuat dan bisa dengan cepat mengubah frekuensi getaran Anda.
Ketika Anda merasa syukur, Anda memusatkan perhatian pada apa yang Anda miliki, bukan pada apa yang Anda kurang. Ini memindahkan energi Anda dari perasaan kekurangan ke perasaan kelimpahan, yang secara otomatis menarik lebih banyak berkat dalam hidup Anda. Latihan sederhana untuk meningkatkan getaran. Cobalah latihan ini setiap hari untuk meningkatkan getaran Anda. Tulis 3 hal yang Anda syukuri setiap pagi. Setiap pagi ambil waktu untuk menulis 3 hal yang Anda syukuri. Ini bisa berupa hal besar seperti kesehatan atau hubungan yang baik, atau hal kecil seperti secangkir kopi pagi atau sinar matahari yang cerah. Yang penting adalah Anda merasa baik ketika menuliskannya. Ucapkan terima kasih sepanjang hari. Setiap kali Anda merasa bersyukur atau bahagia, ucapkan terima kasih dengan tulus, baik secara diam-diam dalam hati atau keras-keras. Ini bisa terjadi ketika Anda menikmati momen sederhana, atau ketika sesuatu yang baik terjadi dalam hidup Anda. Fokus pada perasaan positif ini dan biarkan itu membanjiri Anda. Perhatikan perubahan energi Anda. Setelah beberapa waktu, perhatikan bagaimana latihan ini memengaruhi suasana hati dan energi Anda. Anda mungkin merasa lebih ringan, lebih positif, dan lebih terbuka terhadap pengalaman baru. Anda juga akan mulai melihat bahwa lebih banyak hal baik mulai datang kepada Anda, seperti hukum ketertarikan yang bekerja secara alami. Kekuatan getaran Anda dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengerti dan menerapkan prinsip getaran dalam hidup Anda dapat mengubah cara Anda berinteraksi dengan dunia. Ketika Anda menyelaraskan diri dengan getaran positif, Anda akan merasa lebih terhubung dengan tujuan hidup Anda, lebih damai, dan lebih bahagia. Anda akan mulai menarik orang-orang, peluang, dan pengalaman yang seharmoni dengan energi yang Anda pancarkan. Ingat, Anda adalah makhluk yang bergetar, dan getaran Anda memiliki kekuatan untuk membentuk realitas Anda. Jadi, pilihlah untuk bergetar pada frekuensi yang membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kelimpahan ke dalam hidup Anda. Dengan begitu, Anda tidak hanya akan merasakan perubahan dalam diri Anda, tetapi Anda juga akan menciptakan dunia yang lebih baik bagi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Prinsip hermetik keempat, polaritas. Prinsip polaritas menyatakan bahwa segala sesuatu bersifat dual, yaitu segala sesuatu memiliki kutub atau pasangan lawan. Setiap fenomena, keadaan, atau perasaan memiliki sisi yang berlawanan yang berfungsi sebagai bagian dari keseluruhan. Misalnya, panas dan dingin, terang dan gelap, baik dan jahat, cinta dan benci. Semua ini bukanlah hal-hal yang terpisah, tetapi dua sisi dari satu spektrum yang sama. Polaritas ini ada dalam segala aspek kehidupan dan realitas, baik di alam fisik maupun dalam dunia mental dan emosional kita. Apa artinya bagi Anda? Bagi Anda, prinsip ini mengajarkan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi Anda terhadap situasi atau keadaan apapun. Ini berarti Anda bisa memilih bagaimana merespons dan melihat dunia di sekitar Anda. Setiap perasaan atau pengalaman yang Anda alami memiliki dua sisi, satu yang lebih positif dan satu yang lebih negatif. Ketika Anda menyadari bahwa polaritas ini adalah bagian alami dari realitas, Anda bisa lebih mudah menemukan keseimbangan antara ekstrem-ekstrem tersebut. Sebagai contoh, jika Anda merasakan kesedihan, Anda bisa memilih untuk fokus pada sisi gelap dari perasaan tersebut, atau Anda bisa memilih untuk melihat kesedihan sebagai peluang untuk tumbuh. Anda bisa menyadari bahwa kesedihan memiliki nilai dan tujuan. Mungkin itu memberi Anda kesempatan untuk refleksi diri, memahami lebih dalam tentang diri Anda, atau bahkan memberi ruang untuk kegembiraan yang akan datang setelahnya. Mengubah persepsi Anda terhadap polaritas. Dengan memahami prinsip ini, Anda memiliki kebebasan untuk mengubah cara Anda melihat situasi atau pengalaman dalam hidup. Ini memberi kekuatan untuk memilih bagaimana Anda merespons perasaan atau situasi tertentu. Jika Anda merasa marah atau frustrasi, Anda bisa memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar tentang diri sendiri, atau untuk menemukan kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam. Prinsip ini juga mengajarkan bahwa perasaan atau keadaan yang tampaknya bertentangan seringkali saling melengkapi dan memberi arti satu sama lain. Tanpa gelap, kita tidak bisa menghargai terang. Tanpa panas, kita tidak bisa memahami dingin. Begitu juga dengan emosi kita, kesedihan dan kegembiraan, cinta dan benci, kedamaian dan konflik. Semua ini membentuk pengalaman manusia yang lebih kaya dan penuh makna. Menemukan keseimbangan dan akses ke potensi penuh. Prinsip polaritas memberi Anda alat untuk mengakses spektrum penuh dari kemungkinan hidup Anda dalam setiap pengalaman.
Anda dapat memilih untuk melihat sisi positif atau negatifnya. Ketika Anda bisa melihat polaritas sebagai bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, Anda tidak terjebak dalam ekstrim yang satu atau lainnya. Anda bisa berada di tengah mencari keseimbangan dan memanfaatkan kedua kutub tersebut untuk keuntungan pribadi dan pertumbuhan spiritual Anda. Misalnya, ketika Anda merasa kecewa karena tidak mencapai tujuan Anda bisa mengakui bahwa rasa kecewa itu ada untuk memberi Anda dorongan untuk berusaha lebih keras. Namun, Anda juga bisa memilih untuk melihat rasa kecewa sebagai sebuah sinyal untuk beristirahat, untuk merenung, dan untuk merencanakan langkah-langkah baru yang lebih bijaksana. Polaritas memungkinkan Anda untuk tidak terjebak dalam perasaan atau keadaan yang hanya satu sisi, tetapi untuk menavigasi realitas dengan fleksibilitas dan kebijaksanaan. Latihan penerimaan. Salah satu cara untuk menerapkan prinsip ini dalam hidup sehari-hari adalah dengan berlatih penerimaan. Penerimaan adalah keadaan pikiran yang memungkinkan Anda untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup Anda tanpa perlawanan atau penilaian. Ini tidak berarti Anda harus menyukai atau setuju dengan segalanya, tetapi lebih kepada menerima kenyataan sebagaimana adanya dan belajar darinya. Dengan penerimaan, Anda membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu dan membuka diri untuk belajar, berkembang, dan menemukan kedamaian dalam situasi apapun. Latihan sederhana untuk menerapkan prinsip polaritas. Cobalah latihan berikut setiap kali Anda menghadapi tantangan atau masalah dalam hidup Anda. Penerimaan. Setiap kali Anda merasa tertekan atau frustrasi, katakan pada diri Anda, saya menerima ini. Ini mengingatkan Anda untuk tidak menentang kenyataan dan membiarkan situasi itu ada tanpa penolakan atau perlawanan. Penerimaan ini membuka pintu untuk solusi dan pemahaman yang lebih besar. Tanya pada diri sendiri. Setelah Anda menerima situasi tersebut, tanyakan pada diri Anda beberapa pertanyaan yang mendorong pertumbuhan. Apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa tumbuh dari ini? Bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman ini untuk keuntungan saya? Mencari sisi positif, temukan sisi positif, atau pelajaran yang bisa Anda ambil dari situasi tersebut. Apakah ada hal yang bisa Anda syukuri atau sesuatu yang bisa Anda gunakan untuk memperbaiki keadaan Anda di masa depan? Dengan latihan ini Anda akan melihat bagaimana polaritas, baik dan buruk, bahagia dan sedih, bukanlah kutub yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari satu koin. Dengan mengubah perspektif Anda dan menerima dualitas ini, Anda membuka diri untuk belajar, tumbuh, dan menciptakan keseimbangan dalam hidup Anda. Prinsip polaritas mengajarkan bahwa kehidupan penuh dengan dualitas yang saling melengkapi. Anda tidak harus terjebak dalam salah satu kutub. Anda memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana Anda merespons dan memaknai setiap pengalaman. Dengan mengakui bahwa segala sesuatu memiliki pasangan lawan, Anda bisa belajar untuk menemukan keseimbangan dan menghargai keduanya, sisi gelap dan terang, baik dan buruk, sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna dan potensi. Prinsip hermetik kelima, ritme. Prinsip ritme menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta bergerak dalam gerakan ritmis, mengikuti pola-pola alami dari pasang surut, naik turun, dan ayunan pendulum. Tidak ada yang tetap diam atau dalam satu keadaan selamanya. Segala sesuatu bergerak dalam siklus yang terus berulang, menciptakan gerakan yang memiliki ritme atau pola tertentu. Setiap aspek kehidupan, dari alam semesta hingga kehidupan sehari-hari, dipengaruhi oleh prinsip ini yang menciptakan fluktuasi yang kita alami dalam berbagai bentuk. Apa artinya bagi Anda? Bagi Anda, prinsip ritme mengajarkan bahwa kehidupan penuh dengan siklus, baik yang terlihat jelas maupun yang lebih halus, dan bahwa tidak ada keadaan yang bersifat permanen. Seperti halnya pasang surut laut atau perubahan musim, kehidupan kita juga mengalami naik turunnya perasaan, energi, dan keadaan. Terkadang kita merasa bersemangat, penuh energi dan kreatif. Di waktu lain kita merasa lelah, kurang termotivasi, atau bahkan terpuruk. Ini adalah bagian alami dari ritme hidup. Kita seringkali berharap untuk berada dalam keadaan yang baik sepanjang waktu. Namun prinsip ini mengingatkan kita bahwa fluktuasi ini adalah hal yang tak terhindarkan dan alami. Jika kita memahami dan menerima prinsip ritme, kita bisa lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam hidup. Kita akan lebih siap untuk merespons dengan cara yang lebih tenang dan efektif, alih-alih berusaha keras melawan ritme yang ada. Melihat ritme dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ritme dapat ditemukan dalam banyak aspek kehidupan. Kita semua mengalami fluktuasi dalam suasana hati, tingkat energi, dan kreativitas.
Ada kalanya kita merasa penuh semangat dan produktif, dan ada kalanya kita merasa terhambat atau kurang berenergi. Kita juga bisa melihat ritme dalam siklus alam, seperti musim-musim yang berganti, fase bulan yang terus berubah, dan bahkan dalam sejarah peradaban manusia yang mengalami kemajuan dan kemunduran. Contoh paling jelas dari prinsip ini adalah perbedaan antara hari dan malam. Ketika matahari terbit, kita merasakan energi dan semangat yang meningkat, dan ketika matahari terbenam, kita merasa tenang dan siap untuk beristirahat. Ini adalah ritme alami yang mengikuti pola yang lebih besar di alam semesta. Selain itu, kita juga bisa melihat prinsip ritme dalam tubuh kita. Setiap organ dan sistem tubuh kita bekerja dalam siklus tertentu, seperti detak jantung, siklus tidur, dan bahkan fluktuasi hormon yang memengaruhi suasana hati dan energi kita. Semua ini adalah bagian dari ritme yang mengalir melalui tubuh kita, membawa kita ke dalam dan keluar dari berbagai keadaan fisik dan emosional, menggunakan prinsip ritme untuk meningkatkan kehidupan. Kunci untuk memanfaatkan prinsip ritme dalam hidup Anda adalah dengan belajar untuk mengikuti alur, bukan melawannya. Ketika kita berada dalam periode penurunan, baik itu dalam hal energi, kreativitas, atau suasana hati, kita tidak perlu merasa putus asa atau berjuang keras untuk mengubah keadaan tersebut. Sebaliknya, kita harus menerima bahwa ini adalah bagian dari siklus alami kehidupan dan memberi diri kita izin untuk beristirahat, merenung, atau bahkan merencanakan langkah-langkah untuk masa depan. Periode penurunan seringkali membawa pelajaran berharga dan memberi kita waktu untuk mengisi ulang tenaga kita sebelum kita memasuki fase berikutnya. Di sisi lain, ketika kita berada dalam fase kenaikan, misalnya saat kita merasa bersemangat, penuh energi, atau berada dalam momentum positif, ini adalah waktu yang sangat baik untuk bertindak, menciptakan nilai, dan meraih peluang yang ada. Pada saat ini kita harus memanfaatkan keadaan tersebut dengan bertindak cepat, berfokus pada tujuan kita, dan mengekspresikan rasa syukur atas apa yang telah kita capai. Namun, kita juga harus berhati-hati untuk tidak terlalu percaya diri atau puas diri. Sama seperti ada waktu untuk bertumbuh, ada juga waktu untuk mundur dan menilai kembali, sehingga kita bisa tetap seimbang dalam menghadapi perubahan yang datang. Contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari, kreativitas dan produktivitas. Ketika Anda merasa sangat kreatif dan bersemangat untuk bekerja, manfaatkan momentum ini dengan menghasilkan karya atau mengambil langkah-langkah penting menuju tujuan Anda. Tetapi, ketika Anda merasa terhambat atau tidak bertenaga, jangan memaksakan diri. Gunakan waktu tersebut untuk merencanakan, beristirahat, atau mencari inspirasi baru. Suasana hati. Jika Anda merasa cemas atau tertekan, akui bahwa perasaan tersebut adalah bagian dari ritme alami kehidupan. Cobalah untuk tidak melawannya, tetapi izinkan diri Anda untuk merasakan dan kemudian melepaskan perasaan tersebut. Ketika Anda merasa bahagia dan damai, nikmati dan syukuri momen tersebut sepenuhnya, karena itu adalah bagian dari siklus keseimbangan hidup. Hubungan. Dalam hubungan pribadi atau profesional, Anda akan mengalami fase-fase naik dan turun. Terkadang hubungan Anda akan terasa harmonis dan penuh kasih, dan di lain waktu mungkin akan mengalami tantangan atau konflik. Prinsip ritme mengajarkan kita untuk tidak menganggap tantangan sebagai sesuatu yang permanen, tetapi sebagai bagian dari dinamika alami hubungan. Belajar untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan tetap menjaga komunikasi yang sehat akan membantu Anda menjaga keseimbangan. Prinsip ritme mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan siklus yang tidak dapat kita hindari. Setiap fase, baik yang positif maupun negatif, memiliki tujuan dan manfaatnya masing-masing. Dengan mengikuti alur alami ini, kita bisa menghindari perlawanan yang tidak perlu dan belajar untuk beradaptasi dengan setiap perubahan yang datang. Ini memberi kita kebijaksanaan untuk merangkul semua fase kehidupan dengan hati yang terbuka, baik itu saat kita sedang di puncak atau dalam masa penurunan. Dengan cara ini, kita bisa mencapai keseimbangan dan mengembangkan kehidupan yang lebih penuh makna. Prinsip sebab dan akibat menyatakan bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap akibat memiliki sebab dan setiap sebab memiliki akibat. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta adalah hasil dari rantai, sebab dan akibat yang bisa dilacak kembali ke sumbernya. Prinsip ini berlaku di semua tingkat keberadaan, spiritual, mental, dan fisik. Di tingkat spiritual, pikiran dan keyakinan kita menciptakan kenyataan kita. Di tingkat mental, sikap dan emosi kita mempengaruhi tindakan kita. Di tingkat fisik, tindakan kita menghasilkan hasil kita. Salah satu cara untuk menggambarkan prinsip ini adalah dengan memeriksa efek kupu-kupu.
Ini adalah ide bahwa perubahan kecil di satu bagian sistem dapat memiliki dampak besar pada bagian lain dari sistem tersebut. Misalnya, seekor kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya di Brazil bisa menyebabkan tornado di Texas. Ini menunjukkan bagaimana segala sesuatu saling terhubung dan saling bergantung di alam semesta. Prinsip sebab dan akibat juga berlaku pada kebiasaan dan hasil Anda. Kebiasaan Anda adalah tindakan yang Anda lakukan setiap hari, baik secara sadar atau tidak sadar. Yang merupakan hasil yang Anda capai atau alami dalam hidup Anda. Misalnya, jika Anda memiliki kebiasaan berolahraga secara teratur, Anda mungkin memiliki hasil berupa tubuh yang bugar dan sehat. Sebaliknya, jika Anda memiliki kebiasaan merokok, Anda mungkin memiliki hasil berupa tubuh yang sakit dan tidak sehat. Kabar baiknya adalah bahwa mengetahui prinsip sebab dan akibat memberi Anda kekuatan untuk mengendalikan hidup Anda. Anda bisa menyadari bahwa Anda bukan korban keadaan, melainkan penciptanya. Anda bisa memilih untuk bertindak dengan cara yang selaras dengan tujuan spiritual Anda, menghasilkan pikiran dan emosi positif, dan membangun kebiasaan yang sehat. Dengan melakukan ini, Anda bisa menciptakan efek positif dalam hidup Anda dan di dunia. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata gender? Apakah Anda memikirkan jenis kelamin biologis, peran sosial, identitas pribadi, atau hal lainnya? Gender adalah topik yang kompleks dan kontroversial dalam masyarakat kita, tetapi itu juga merupakan prinsip universal yang berlaku untuk semua orang dan segala sesuatu. Prinsip gender menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki aspek atau modalitas maskulin dan feminin. Energi maskulin dan feminin adalah dua cara ekspresi yang berlaku untuk pikiran, perilaku, serta emosi dan perasaan kita. Energi maskulin bersifat aktif, tegas, logis, rasional, analitis, dan berorientasi pada tujuan. Energi feminin bersifat pasif, reseptif, intuitif, kreatif, emosional, dan berorientasi pada proses. Energi-energi ini bukanlah lawan tetapi saling melengkapi. Mereka bekerja bersama untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam diri kita dan di dunia. Mereka ibarat dua sisi dari sebuah koin atau dua kutub dari sebuah magnet. Mereka juga mirip dengan energi yin dan yang dalam filosofi timur yang mewakili interaksi dinamis dari semua fenomena. Energi yin adalah feminin, gelap, dingin, lembut, mengarah ke dalam dan turun. Energi yang adalah maskulin, terang, panas, keras, mengarah keluar dan naik. Energi yin dan yang selalu berubah dan saling mempengaruhi. Mereka tidak pernah statis atau terpisah, tetapi selalu bergerak dan saling berhubungan. Prinsip gender mengajarkan kita bahwa kita perlu menyeimbangkan energi yin dan yang dalam diri kita dan dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita perlu merangkul kedua aspek maskulin dan feminin dalam diri kita dan tidak menekan atau menafikan salah satunya. Kita perlu mengintegrasikan logika dan intuisi, analisis dan kreativitas, tindakan dan refleksi, ambisi dan pemeliharaan. Dengan melakukan hal ini, kita dapat mencapai keadaan kesatuan dan keharmonisan yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan potensi dan tujuan sejati kita. Kita juga dapat meningkatkan komunikasi dan koneksi dengan orang lain yang mungkin memiliki tingkat energi maskulin dan feminin yang berbeda. Kita dapat menghargai keberagaman dan kekayaan hidup yang datang dari interaksi gender. Bagi kalian yang sudah hadir, silahkan like dan subscribe bagi yang belum, dan komen bismillah untuk memperkuat hubungan kita. Salam dari Aiman, kita adalah keluarga.